Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan ini kita melanjutkan ke bab 2 dengan materi perubahan sosial budaya dan globalisasi. Yang pertama adalah yang ingin Bu Tutik sampaikan tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama dapat menjelaskan perubahan sosial budaya. Yang kedua, dapat mendeskripsikan hakikat globalisasi. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Silahkan amati gambar berikut. Kaitkan dengan perubahan sosial budaya dan globalisasi. Pengertian perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat menurut Selo Sumarjan. Sedangkan menurut Kuncoro Ningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Perubahan budaya meliputi aspek yang mendasar, yakni peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi. Ada 3 faktor utama perubahan budaya, yaitu inovasi, discovery, dan invention. Perubahan sosial budaya menurut Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial bagian dari perubahan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut, kedua istilah ini digabung menjadi perubahan sosial budaya. Berikut ini beberapa karakteristik perubahan sosial budaya, yaitu 1. Tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain. Yang ketiga, perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Sedangkan yang keempat, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebudayaan atau bidang spiritual saja. Sedangkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya bisa dilihat dari waktunya. 1. Melalui modernisasi. Seperti sistem transportasi mulai berubah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Contohnya, penggunaan MRT. Kemudian yang berikutnya, kekalahan Jepang atas sekutu dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara revolusi. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Ada 2.
perubahan yang pengaruhnya kecil, serta perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil seperti perubahan model pakaian dan perubahan gaya arsitektur. Sedangkan yang perubahan pengaruhnya besar seperti industrialisasi dari daerah pertanian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat. Sedangkan bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan sistem warga berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Itu yang direncanakan. Sedangkan yang kedua, bencana alam seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004 merupakan peristiwa yang tidak direncanakan. Perubahan sosial budaya dari dalam masyarakat diantaranya adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan atau konflik, dan pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor perubahan sosial budaya dari luar masyarakat antara lain 1. Lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Perubahan sosial budaya terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan antara lain sebagai berikut. 1. Kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. 4. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik. Dan 5. Stratifikasi yang terbuka. Faktor yang dapat menghambat perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Keempat, kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Dan yang kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Sekarang yang globalisasi. Jan Van Peters menyatakan globalisasi adalah proses jangka panjang dari keterkaitan atau interconnected dunia yang makin meningkat. Nah, globalisasi ini menimbulkan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia di bidang perdagangan, ekonomi, dan sosial budaya karena batas negara yang bias. Ciri-ciri yang semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia diantaranya 1. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, ketergantungan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Bentuk-bentuk globalisasi dapat dibagi antara lain. 1. Globalisasi dalam bidang budaya. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, transportasi dan politik. Adanya globalisasi di bidang perekonomian membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara.
Sedangkan dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi diantaranya globalisasi sebagai sebuah gejala menyebabkan tersebarnya nilai-nilai budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Di masa depan, manusia akan banyak tergantung kepada teknologi seperti komputer dan ponsel yang berkembang dengan cepat. Teknologi akan sangat mempengaruhi dunia komunikasi. Adanya globalisasi dalam bidang politik bisa mengancam kedaulatan suatu negara karena batas-batas teritorial wilayah menjadi kabur. Sedangkan hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi bidang budaya antara lain 1. Mampu memilih dan menyaring budaya-budaya dari luar Indonesia. 2. Mendorong dan mengangkat budaya lokal agar tidak tergilas oleh budaya global. Yang 3. Mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional. Yang 4. Menghargai dan mencintai budaya lokal. Kemudian, hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang komunikasi antara lain 1. Mempelajari dan melakukan etika dalam berkomunikasi. Salah satu caranya adalah tidak menyebarluaskan berita-berita yang tidak dipercaya atau berita hoaks. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi antara lain 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, meningkatkan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari luar negeri. Yang ketiga, masyarakat Indonesia senantiasa membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang transportasi antara lain 1. Memilih alat transportasi yang tepat sesuai jarak dan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, mempertahankan alat transportasi lokal. Yang ketiga, meningkatkan teknologi transportasi agar tidak mencemari lingkungan. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang politik antara lain mendorong pemerintah mengikuti kerjasama ekonomi regional atau dunia yang menguntungkan Indonesia. Yang kedua, mendorong pemerintah agar meningkatkan daya tawar dalam perjanjian ekonomi regional atau dunia. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.